Pelatih kepala Jakarta Electric PLN, Camnan Dokmai, mengakui bahwa pertandingan melawan Gresik Petrokimia di perebutan juara 3 final 4 Proliga 2025 bukanlah laga yang mudah. Menurut pelatih asal Thailand itu, tim lawan tampil sangat solid dan penuh determinasi. Bahkan menyebut bintang Gresik Petrokimia, Megawati Hangestri, sebagai sosok yang benar-benar menyulitkan para pemainnya. Tim asuhan pelatih asal Thailand Camnan Dokmai sukses bangkit di set kedua dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tertinggal lebih dulu. Set kedua menjadi momentum kebangkitan Jakarta Electric PLN yang tampil lebih agresif sejak awal laga. Tim yang diperkuat dua bintang asing, Kelsey Robinson Cook dan Paulina Shemanova, langsung tampil menekan dengan mencetak keunggulan 8-4 saat memasuki time out pertama. Dominasi tersebut memaksa Gresik Petrokimia mulai kehilangan kendali permainan. Gresik Petrokimia yang sempat tampil solid di set pertama, mulai kesulitan menembus pertahanan rapat dari Electric PLN. Beberapa kesalahan sendiri membuat mereka kehilangan poin penting, meski tetap berusaha memperkecil selisih angka. Hanada Viskiba dan Julia Sanyakomo berusaha menghidupkan semangat tim, namun tekanan dari lawan terlalu kuat. Kehadiran Megawati Hangestri yang kembali dimasukkan ke lapangan oleh pelatih Jeff Jiangjie juga menjadi suntikan moral bagi Petrokimia. Set kedua akhirnya dimenangkan Jakarta Electric PLN dengan skor 25-20, membuat kedudukan menjadi imbang 1-1 dalam perebutan tempat ketiga. Ini salah satu laga paling sulit yang kami hadapi musim ini. Gresik bermain sangat bagus, rapi dalam organisasi permainan, dan mereka sangat disiplin dalam bertahan maupun menyerang, ujar Camnan usai pertandingan. Megawati adalah pemain luar biasa. Dia bermain dengan teknik yang sangat matang, mental yang kuat, dan punya insting tajam dalam membaca blok kami. Beberapa kali dia sukses menembus pertahanan kami dengan spike keras dan penempatan bola yang presisi. Jujur, para pemain kami tidak bisa menahan dia, lanjut Camnan. Di sisi lain, Tom Hai Sumringah bilang gini soal gabung timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Hai sangat bersemangat untuk bergabung ke pemusatan latihan TC Timnas Indonesia. Indonesia akan memulai TC di Bali pada 26 Mei mendatang untuk persiapan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menantang Cina 5/6 dan Jepang A10/6. Di ajang tersebut, dua laga tersebut akan menentukan nasib pasukan Patrick Kluivert yang berambisi mempertahankan posisi untuk lolos ke putaran selanjutnya. Tom Hai menjelaskan bahwa laga terakhirnya bersama Almere City digelar pada 18 Mei nanti. Saat ini mereka berada di zona degradasi dan masih berjuang untuk bisa mempertahankan posisi di Eredivisie. Namun, bisa saja akan ada pertandingan terjadi yang membuat dia harus tetap berada di Belanda. Pertandingan terakhir saya di Eredivisie adalah 18 Mei. Masih ada kemungkinan kecil bahwa kita bisa mencapai pertandingan dan bertahan di Liga. Jika tidak jadi, itu akan terjadi degradasi. Jika tidak, kita akan bermain hingga tanggal 30 Mei. Jadi mungkin akan mengambil hingga 2 pekan lagi. Saya akan beristirahat beberapa hari, tapi tidak banyak waktu karena saya akan terbang ke Bali, kata Tom Hai. Pemain berusia 30 tahun ini rencananya akan terbang ke Indonesia sebelum TC dimulai. Namun ini masih belum pasti karena bisa saja Almere memiliki agenda hingga akhir bulan ini. Tentu semua masih terbuka, jadi saya belum memeriksa. Tapi mungkin tanggal 24 atau 25 Mei ke Indonesia, terangnya.
Menggelar TC di Bali jadi agenda yang cukup spesial. Pasalnya, dia melihat bahwa di sana fasilitas latihan cukup mumpuni dan lengkap. Ini akan bermanfaat karena mereka dihadapkan pada laga penting bulan Juni mendatang. Indah sekali, hampir terlihat terlalu baik untuk menjadi nyata. Tentu saja saya sudah tahu dan telah melihatnya. Tapi dari video dan gambar terlihat sangat indah, ungkapnya. Hai menambahkan, berada di Bali akan membuat skuad Garuda lebih fokus. Menurutnya, di sana akan lebih tenang daripada saat mereka berada di Jakarta. Selain itu, pemain memiliki waktu panjang untuk bisa bersama. Dan ini tentu baik karena mereka harus meningkatkan chemistry. Hal yang paling penting adalah kita memiliki lebih banyak waktu untuk bersama. Di Bali juga akan sedikit lebih tenang, seperti tentu saja fokus di pusat latihan dan juga sedikit lebih tenang di luar. Jadi itu akan menjadi waktu yang baik untuk mempersiapkan pertandingan. Di sisi lain, Red Sparks rekrut pemain kelas dunia untuk gantikan Megawati di Liga Voli Korea. Federasi Bola Voli Korea Selatan (KOVO) telah mengumumkan hasil tryout untuk pemain asing pada Liga Voli Korea 2025 sampai 2026. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks telah menemukan pengganti dari posisi oposit yang ditinggalkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, memutuskan untuk merekrut oposit asal Italia, yakni Elisa Zenet. Elisa Zenet merupakan atlet berusia 29 tahun dengan tinggi badan 193 cm. Dikutip bolasport.com dari laman Volleybox, Zanet untuk pertama kalinya bermain di luar negaranya. Sebelumnya, ia selalu bermain di negaranya pada Liga Voli Italia. Meski begitu, Zanet sebelumnya membela klub Futura Giovanni Busto Arsizio yang berlaga pada kasta kedua Serie A, 2 Liga Voli Italia selama 3 musim terakhir. Penampilan terakhir Zanet berkiprah di Serie A, satu atau kasta tertinggi Liga Voli Italia pada musim 2021 sampai 2022 dengan membela Bosca San Bernardo Cuneo. Kedatangan Zanet akan Adapun Hyundai Hill State lebih memilih merekrut outside hitter asal Amerika Serikat berusia 22 tahun, yakni Kari Gaisberger. Sebelumnya, Red Sparks sudah mendatangkan outside hitter asal Thailand, Wipawi Sritong dari Suwon Hyundai AC Hill State.